Kejadian ini terjadi saat jam istirahat. Rehan dan Yuda sedang bermain di depan kelas. Mereka saling berkejaran. Entah bagaimana, tiba-tiba mereka terlibat pertengkaran dan berujung keduanya menangis di pojok kelas. Ketika saya hampiri, keduanya masih menangis meraung-raung, malah seakan beradu. Tangis siapa yang paling kuat? Tarik nafas, karena takut saya juga tersulut emosi. Kata yang pertama kali keluar adalah, "Loh, kok nangis? Ada apa?" Oke, Bu Fit beri waktu 5 menit ya. Setelah itu, cerita bergantian. Di sini saya berusaha menenangkan mereka. Bukan dengan menyuruhnya diam, tapi saya memberi waktu mereka untuk rilis emosinya. Saya memberi waktu mereka untuk menenangkan diri dengan cara yang tadi. Oke, menangis itu hal yang wajar. Gak apa-apa, kalian nangis. Laki-laki juga boleh nangis kok. Nah, Bu Fitri kasih waktu 5 menit ya. Nanti setelah itu baru cerita ke Bu Fitri. Setelah mereka sudah mulai tenang, nah saya mempersilahkan salah satu dari mereka untuk bercerita terlebih dahulu. Oke, jadi apa yang terjadi? Si Rehan menjawab, "Kepalaku, Bu, kepalaku terbentur." Nah, kemudian dia bercerita kalau tadi kepalanya terbentur jendela. Rehan dan Yuda sedang bercanda, bermain-main sambil berkejaran. Entah bagaimana ceritanya, tanpa sengaja, tangan Yuda mendorong Rehan sehingga Rehan terbentur kepalanya ke jendela. Bagian mana yang sakit? Dia menunjukkan bagian kepala yang sakit. Kemudian saya menanyakan bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya. Masih terasa sakit. Setelah mendengar cerita dari Rehan, saya pun mendengar cerita dari Yuda. Bagaimana kejadiannya? Nah, menurut Yuda, awalnya mereka bercanda bermain-main seperti biasa. Tapi ketika berkejaran, Rehan sering menari-nari. Yuda menarik-narik tangannya, menarik-narik bajunya, begitu. Sehingga, apa namanya, karena Yuda kesal, tanpa sengaja Yuda mendorong Rehan dan terbentur kepalanya. Sebagai guru, saya harus menegaskan kepada Yuda dan Rehan bahwa setiap orang memang memiliki kesalahan. Dan itu adalah hal yang manusiawi, hal yang wajar. Bahkan saya pun juga pernah melakukan kesalahan. Tapi mengakui kesalahan dan meminta maaf itu adalah sikap yang kesatria. Nah, di sini Bu Fitri tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Bu Fitri, di sini kita sama-sama untuk mencari solusi dan memecahkan permasalahannya. Nah, Bu Fitri pasti yakin kalian berdua punya alasan. Mulai dari Mas Yuda ya. Mas Yuda pasti punya alasan. Mengapa tadi mendorong Mas Rehan? Oh, karena Mas Rehan menarik-narik Mas Yuda. Sehingga Mas Yuda risih dan tidak sengaja mendorong Mas Rehan. Begitu. Oke. Sekarang Mas Rehan, kenapa? Pasti Mas Rehan juga punya alasan. Oh, karena namanya bercanda ya. Wong kejar-kejaran kok sak keneke gitu. Oh iya, kamu juga tidak sengaja sebenarnya menarik-narik Mas Yuda. Oh iya, menurut Mas Yuda, apa mendorong Mas Rehan itu adalah tindakan yang benar atau salah? Tindakan yang salah. Kalau Mas Rehan menarik-narik baju dan tangan Mas
Yuda itu hal yang salah atau benar? Yang salah. Ya. Setelah itu, saya pun bertanya kepada mereka berdua tentang keyakinan kelas yang telah disepakati, bahwa kelas 4 adalah keluarga dan harus saling menyayangi dan menghargai. Kemudian saya tanyakan ke mereka, apakah mereka masih ingat dengan keyakinan kelas itu? Mereka berdua masih mengingatnya. Nah, kemudian Yuda dan Rehan bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan cara Yuda ingin mengobati kepala Rehan yang masih sakit dengan cara mengoleskan minyak kayu putih ke kepala Rehan. Begitu. Nah, Yuda ragu-ragu ketika akan mengobati kepala Rehan karena kepala Rehan memang sedikit memar atau apa bengkak, benjol begitu. Tapi sebagai guru memang saya harus eh, menuntun Yuda untuk berani mengobati Rehan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Mereka berdua juga saling mengakui kesalahannya dan meminta maaf, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan menjadikan keyakinan kelas sebagai pegangan dan pedoman bahwa semua kelas 4 atau semua warga SD Negeri 1 adalah saudara. Jadi harus saling menyayangi dan menghargai.